pelaksanaan program pengembangan sumber daya manusia di Madrasah Nusantara. Selanjutnya di sini ada masalah yang pertama itu manfaat teoritis untuk menambah wawasan kepada madrasah, kemudian manfaat praktisnya itu sebagai implementasi kedepannya bahwa program pengembangan sumber daya manusia itu sangat penting dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, tentunya penelitian saya itu bukan pertama kali penelitian dilakukan, pasti ada penelitian sebelumnya. Nah, yang menjadi gap penelitian saya dengan penelitian itu adalah yang pertama dari variabel terikatnya. Di sini saya variabel terikatnya itu saya mengambil kinerja organisasi. Namun dari beberapa penelitian ini menunjukkan variabel terikat itu kinerja karyawan. Sedangkan yang jadi tujuan pokok saya itu ke kinerja organisasinya. Yang kedua yang pasti itu adalah objek penelitiannya. Di sini saya memilih di Madrasah Sanawiyah Al-Husna Jakarta Selatan. Kemudian di sini ada landasan teori. Ada beberapa teori yang saya ambil dalam penelitian ini. Yang pertama itu tentang strategi. Menurut Kasman itu strategi merupakan langkah awal yang diambil oleh suatu masukan untuk perbaikan daripada skripsi ini. Sedikit menambahkan saja, ada beberapa yang perlu saya tambahkan. Di judul misalnya, saya kan dulu pernah sampaikan di kelas ya, bahwa dalam pembuatan judul itu jangan terlalu panjang, Sandra ya. Jangan terlalu panjang, jangan terlalu atau melebihi beberapa karakter yang seharusnya gitu. Dan langsung tertuju pada tujuan ataupun fokus apa yang sedang ingin kita tuju gitu ya. Nah, kalau menurut saya ini judulnya terlalu panjang ya. Strategi pengembangan sumber daya manusia dalam upaya mengoptimalkan kinerja organisasi, studi kasus pada sampai segala macam. Nah, bisa kemudian kita ubah strategi pengembangan sumber daya manusia untuk mengoptimalkan kinerja tenaga pendidik ya, dan kependidikan, kemudian baru di bawahnya studi kasus Al-Husna Cilandak Jakarta Selatan. Kemudian di dalam pembuatan abstrak itu harus satu paragraf saja, Sandra ya, dengan beberapa paragraf. Untuk abstraknya hanya diuraikan dalam satu paragraf saja dari awal sampai akhir. Dan saya rasa untuk di paragraf awal itu tidak terlalu penting untuk dijelaskan. Ya, strategi pengembangan sumber daya manusia adalah langkah. Jadi definisi itu harus dihindari dalam abstrak gitu. Jadi mulai saja dari paragraf 2 sampai bawah ya. Kemudian ketik dalam satu paragraf saja. Nah, kemudian juga untuk penjelasan dalam latar belakang masalah, memang tadi yang disampaikan oleh Pak Wahab tadi gitu. Balik lagi, hindari penulisan definisi gitu. Ini kan sudah kinerja yang optimal adalah gitu kan, kinerja organisasi adalah organisasi mampu gitu. Dalam latar belakang masalah kita ya menjelaskan mengenai fenomena, mengenai masalah-masalah yang ada gitu. Dijelaskan misalnya pentingnya pengembangan SDM ini dalam organisasi pendidikan seperti apa, ya kan? Bagaimana urgensi pentingnya gitu. Terus juga tantangan kinerja ya pada lembaga pendidikan seperti apa yang dialami oleh pendik segala macam itu. Apa kira-kira tantangan yang mereka hadapi gitu kan. Nah, juga tadi yang mengenai relevansi ataupun hubungan pengembangan SDM ini dalam organisasi pendidikan seperti apa, relevansi hubungannya seperti apa gitu. Dan yang terakhir tentu biasanya dalam latar belakang masalah harus dijelaskan mengenai studi kasus ya, kenapa Al-Husna, dan juga mengenai urgensi dan tujuan kenapa kemudian penelitian ini layak untuk diteliti gitu. Oke. Kemudian juga yang tadi itu di rumusan masalah ya, saya juga sama itu. Karena poin A, B itu sebenarnya sama gitu. Mulai saja dari poin B, C, atau misalnya mau menambahkan satu poin lagi atau mengganti juga bisa, atau cukup dengan 2 rumusan masalah juga bisa ya.
Nah, memang tadi untuk rumusan masalah yang pertama ini belum ada jawabannya, Sandra ya. Strategi pengembangan sumber daya pendidik ya apa gitu. Strategi yang mereka lakukan apa gitu. Kemudian juga langsung tadi kepada model dan program kan, harus dijelaskan dulu strateginya apa ya. Kemudian ini pakai Mendeley nggak nih Sandra ini? Iya, pakai Mendeley. Hah? Pakai Mendeley. Pakai. Iya. Soalnya banyak ini. Ada beberapa kutipan nih. Misalnya Nasution nih. Footnote 36 Nasution cuman ditulis Nasution gitu. Iya, kalau waktu itu saya udah coba kotak-atik ya, ternyata tuh emang yang ditulis itu cuma nama ujungnya doang. Jadi kalau misalnya kan dalam peraturan skripsi kan nama sama ini aja, sama namanya aja, tapi di Mendeley itu nggak bisa kayak gitu. Tapi Bisa ya? Nggak bisa? Apanya? langsung bisa Pengutipan ulang. Pengutipan. Di fotonya? Iya, Enggak, bisa. bisa. Itu saya menggunakan style apa, tapi gimana ya? Jago. Dia jago jual style. Udah itu saja ya mengenai apa estetika penulisan tadi. Ada yang tidak ada halamannya gitu ya, misalnya di ini deh Halamannya sebelah kanan. apa Halamannya sebelah kanan. enggak, maksudnya di halaman footnote-nya. Oh iya. Halaman footnote-nya misalnya di halaman 24 footnote nomor 26 misalnya. Iya. Ya kan? Itu tidak ada halaman. Jadi orang harus membaca semua halaman dari 1 sampai terakhir gitu. Nah, itu perlu kemudian diperbaiki lagi ya. Sebelum kita kulik ya satu persatu skripsi kamu, ada hal yang saya ingin tekankan, yang saya ingin tanyakan gitu kan. Saya ingin tanya apa saja sebenarnya komponen dalam manajemen sumber daya manusia. Ada manusianya, tenaga pendidik. Kalau kita sumber manusia itu kan ada orangnya. Apalagi? Terus tentunya ada kelompok orangnya. Kemudian sebenarnya itu kan sumber daya manusia ya. Ya. Kelompok individu atau kelompok. Saya bukan saya tanyakan definisi, ya saya tanyakan komponennya apa aja. Ya, dibilang manajemen sumber daya manusia itu komponennya apa aja? Bisa jawab? Oke, pertanyaan kedua. Apa saja kira-kira ini apa namanya urutan atau mungkin skema dari manajemen sumber manusia itu apa aja? Skemanya. Enggak, itu komponen. Setelahnya itu skemanya disebut manajemen sumber manusia itu dimulai dari apa, diakhiri dari bagaimana? Dari lembaga. Itu komponen. Oke, pertanyaan ketiga. Jangan deg-degan. Santai-santai, terkapa saja. Kamu udah baca-baca belum tentang rujukan kami ini tentang sumber daya manusia ini dari buku mana? Oh, saya tuh nggak terpaku dari sumber daya manusia, saya langsung pengembangan sumber manusia. Saya satu kata namanya, nggak satu-satu. Oke, bukunya dari mana rujukannya? Oh, saya lihat di jurnal. Di jurnal, kemarin kan saya namanya di buku kata manajemen, kemudian kebanyakan sih kata manajemen. Dijelaskan tentang apa di situ? Dijelaskan tentang apa itu? Apa itu sumber daya manusia? Sumber daya manusia itu ini, kalau manajemen sumber daya manusia ya. Iya. Cara mengatur manusia, apa itu manusia.
Nah di situ tentu kalau sudah ada definisi itu tentu harus ada sudah jelaskan apa komponennya dan bagaimana skemanya. Nah masalahnya itu yang saya nggak dapat di sini skripsi kamu nih. Oke, kita kulik satu persatu. Ya Allah, kok gini banget sih? Ya, oke, buka web satu kamu dulu, halaman 5. Oke, di situ ada salah satu, coba baca yang paragraf pertama itu. Kemudian juga organisasi. Jadi nanti dengan 3 tahun terakhir jumlah siswa yang masuk madrasah terus menurun. Pada tahun 2022 siswa yang masuk madrasah 42 siswa. Pada tahun 2023 siswa yang masuk madrasah sebanyak 20 siswa. Kemudian pada tahun 2024 jumlah siswa masuk sebanyak 19. Oke, ya, yang saya tanyakan, apakah penurunan jumlah siswa ini apakah berkaitan nggak dengan sumber daya manusia atau ada hal lain? Oh, itu berkaitan. Apa berkaitannya? Karena emang penurunan dari siswa ini itu kan terjadi karena emang kurang berkompetennya sumber daya pendidik dan pendidikan yang ada di sana. Ada buktinya nggak? Ada, karena saya kan PPN saya, jadi saya tahu ternyata penguasaan. Enggak, bukan sudut pandang kamu, tapi kira-kira ada bukti yang apa namanya? Oh, ini kan setelah itu kan pendaftaran kan dilaksanakan secara online ya. Seharusnya kalau misalnya kita mengerti dunia sedikit tentang teknologi, itu kan bisa secara online. Jadi yang sekolahnya jauh, itu kan bisa mendaftar. Oke. Nah, alangkah bagusnya setelah ini kamu hubungkan dulu dengan bagaimana hal ini sangat berkaitan dengan SDM itu. Ya. Terus buka rumusan masalah. Ini rumusan masalah yang kamu kedua itu yang pertama sama kedua sama aja sebenarnya. Ya, jadi udah kamu ambil langsung B, yang A nggak usah. Ya. Nah, bab 2. Nah, kira-kira kamu pakai teori apa? Kan ini kan kajian pustaka dan landasan teori. Oke, saya nggak permasalahkan kajian pustaka. Landasan teori apa yang kamu pakai untuk menganalisis sebagai pisau analisis? Hah? Tentang apa itu? Tentang pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia. Bagaimana konsep teorinya? Itu yang terakhir proses sistematis dan terencana bahwa pengembangan sumber daya manusia harus direncanakan. Oke. Itu Terus kok ada apa lagi? terus apa lagi? Lanjutkan. Menggunakan teori Kasmir yang berkaitan dengan strategi ya, yang dimana itu merupakan langkah awal terus dilakukan oleh suatu perusahaan untuk mencapai suatu tujuan. Nah, berarti kamu belum tuntas tuh bacanya. Karena menurut Kasmir itu ada bukan hanya dari situ. Jadi ada perencanaan, lanjut ke staffing, ada evaluasi, ada penilaian kinerja, sampai terakhir peningkatan kompetensi. Nah, itu kamu harus cari lagi tuh, gali. Jadi di sini tuh seakan-akan kamu hanya menjelaskan secara tujuan pengembangan, terus pengertian, tapi nggak ada konsep teorinya. Kamu cari dulu tuh konsep teorinya sehingga nanti di bab 4 kamu itu nggak perlu bukan menjelaskan program, model program itu salah satu bagian terkecil dari manajemen SDM. Sementara kalau kamu berbicara tentang SDM itu kan tadi dibilang ada perencanaan. Mana sih perencanaannya? Oh iya Pak, gini. Jadi kan kemarin itu ternyata manajemen SDM sama SDM itu berbeda. Jadi kalau di sini saya membahas cuma pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan itu bagian dari manajemen atau bukan? Iya bagian, tapi maksudnya saya tidak mencantumkan perencanaan kemarin itu karena emang kalau kita mengalami perencanaan itu akan lebih luas pembahasannya. Oh enggak bisa seperti itu. Pengembangan itu, kamu tiba-tiba mengembangkan tanpa perencanaan emang bisa? Iya. Bisa nggak? Bisa sih Pak. Nggak bisa. Jadi mulai dulu dari perencanaan, proses staffing, proses penilaian kinerja. Nah seperti itu. Ya jadi nggak bisa serta langsung tiba-tiba kamu jelasin program. Bagaimana mau bikin program tanpa ada perencanaan? Nah seharusnya ada dulu perencanaan.
Ya, oke. Masuk bab 3. Ini secara umum aja nih. Kalau saya satu persatu nanti lama. Bab 3 halaman 31. Menurut Creswell 2009 itu body note, gak usah pakai body note. Ya, jadi langsung cari apa namanya? Ini merujuknya kemana? Ahmad Kusumati. Kalau memang kamu Ahmad Kusumati yang kamu kutip bukan Creswell-nya, maka kamu bilang sini menurut Creswell dalam Adi Kusumati, dalam Kusumawati, Kusumastuti. Ya, jadi bukan Creswell 2009, itu body note namanya. Nggak boleh ada body note, kita pakai footnote. Terus di teknik penentuan informan, kamu nggak usah pakai snowball sampling sama purposive sampling, itu lebih arah kepada kuantitas sebenarnya. Walaupun memang purposive sampling itu termasuk dari non probability namanya, ya kan? Ada purposive sama snowball sampling, tapi kamu nggak perlu bukan bagian ini, sebenarnya lebih arahnya kuantitas sebenarnya itu kalau ada kata-kata seperti ini. Jadi lebih bagusnya kamu langsung menentukan informan itu siapa aja dan kenapa kamu mengambil informan itu. Itu apa data yang kamu ambil? Oke. Masuk bab 4. Coba buka halaman 44. Nah, itu kamu ada banyak banget menurut pendapat peneliti, tapi pendapat kamu itu apakah diperkuat nggak dengan teori? Mana? Secara tematik pada bagian sesungguhnya. Yang mana? Pada bagian ini. Nah ini juga nih, kamu kenapa pakai body note ini? Warner dan Seymour. Misalnya kita mencantumkan itu apakah nama dia itu juga Udah ditulis? sama tahunnya juga harus ditulis? Enggak perlu. Tahunnya nggak perlu. Cukup nama ahlinya aja. Nah ini juga kamu kan membawa ayat nih. Jadi gini tuh cara ngutip ayat. Jadi ayat itu jangan kamu secara kayak cocok logi, tapi umpamanya kan tentang pengembangan sumber daya manusia. Nah kira-kira kamu bukan ahli mufasir, jadi bukan kamu yang menafsirkan di sini, ya, tapi cari gitu kan rujukan dari mungkin buku-buku SDM atau tafsir-tafsir tematik gitu kan, yang memang menulis tentang SDM pamannya. Nah kutip. Jadi rujukan ayat itu jangan ke kamu, tapi ke peneliti yang meneliti mungkin SDM yang dia kaitkan dengan ini. Pamannya menurut siapa pamannya gitu kan, menurut Warner gitu kan, bahwa strategi pengembangan SDM ini gitu kan itu sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat ini. Nah kayak gitu. Jadi bukan kamu yang menyatakan karena kamu bukan ahlinya. Berarti di bawahnya itu sebenarnya tuh nggak perlu dicantumkan ya Pak? Iya. Cukup sampai arti ayatnya aja. Bukan masalah, nggak apa-apa kalau kamu menafsirkan. Nah tafsir ini juga bukan dari kamu. Dari pemufasir gitu. Iya pemufasir gitu. Kemarin saya sudah mencoba mencari dari ahli mufasir ya Pak. Ternyata tuh yang membahas tentang itu yang emang relevan banget. Kayaknya kurang ada. Bukan kurang ada, belum dicari lebih dalam. Itulah peneliti. Memang harus mencari lebih dalam. Kalau memang kamu nggak dapat, gitu kan? Kalau kamu memang nggak dapat, cari cari bukan di tafsir, tapi di kira-kira buku-buku manajemen mungkin yang ditulis sama seorang muslim, gitu kan? Yang yang memang membawa ayat ini, gitu kan? Nggak ada. Gimana Pak? Harus dicantumkan juga maksud dari ayat itu atau? Maka nggak perlu. Nggak perlu. Nggak perlu kamu cantumkan ayat, nggak usah cocok logi. Walaupun memang ada, tapi kamu bukan ahlinya di situ. Kamu bukan seorang mufasir. Ya, kalau tambahan saya untuk pengembangan SDM ini
Itu tambahkan memang benar-benar itu pakai teori. Ya, ini kan tentang perencanaan, tapi kamu nggak jelasin perencanaannya itu kayak gimana. Sementara di sini kamu lihat tentang model program, model sama perencanaan berbeda jauh. Coba sini kamu kan di hasil pembahasan model program pengembangan ya, model berarti ada apa sih model itu? Model ini bentuk programnya itu. Bentuk programnya kan. Nah, bentuk programnya itu kan berarti kamu sudah terbentuk nih. Tapi di sini sementara kamu jelasin adalah masalah perencanaannya. Bahwa sistematis dan terencana. Perencanaannya bagaimana? Nggak ada. Jadi kalau misalnya berarti di manajemen pengembangan sumber daya manusia itu harus ada manajemen perencanaan. Yep, tentu harus. Kemudian kalau misalnya organisasinya diikuti sama Beda. oh itu harus diikuti atau enggak? Enggak. Berarti sumber daya manusia itu ada dari perencanaan, staffing, terus penilaian kinerja, evaluasi gitu. Ya kamu baca-baca lagi nanti. Tapi itu harus sama juga. Enggak. Enggak. Kamu aja yang penting karena kamu belum mendalam tuh baca ininya, baca apa namanya? Baca ini. Buku-buku tentang ini, apa SDM atau MSDM ya, manajemen sumber daya manusia. Ya kamu kesimpulan kamu 2 tapi rumusan masa kamu 3 gimana sih Karena ceritanya? itu waktu itu saya itu kan bilang sama anak itu sama katanya. Ya makanya. Saya nggak enak bilangnya. Kenapa nih? Bilang gak enak udah, hajar aja udah. Ya itu saja.